Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yaminia Tilase. Saya dari kelas PSPMB 2018 dengan NIM 4182111041 dan saya dari Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran menggunakan media pembelajaran artikulat Storyline 3. Nah, adapun topik yang kita bahas yaitu tentang teorema Pythagoras. Nah, mungkin teorema ini tidak asing lagi ya bagi telinga kita gitu. Nah, untuk penjelasannya langsung saja. Nah, untuk pertama itu kita akan bahas tentang kompetensi inti ataupun kompetensi inti yang menjadi kompetensi inti pada topik hari ini, yaitu 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam dalam menjangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, ada memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang keempat itu ada mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar dari teori ini, yaitu 1. Menjelaskan teorema Pythagoras. Yang kedua ada menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk materinya. Nah, di sini kita sesuai dengan namanya, yaitu teorema Pythagoras. Nah, siapakah Pythagoras itu? Nah, Pythagoras itu adalah seorang insian atau seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Nah, beliau adalah salah satu ahli matematika yang mengungkapkan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Nah, jadi sesuai dengan yang saya paparkan barusan, Pythagoras itu adalah beliau yang sangat terkenal dengan penemuannya, yaitu teorema Pythagoras, yaitu yang mengungkapkan bahwa kuadrat sisi miring itu adalah jumlah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Oke. Nah, apa itu teorema Pythagoras? Nah, teorema Pythagoras itu adalah teorema yang menerangkan tentang hubungan sisi antara sisi-sisi yang ada dalam sebuah segitiga siku-siku. Nah, berikut kan ada 4 gambar yang ada pada layar kita masing-masing. Nah, yang termasuk kan katanya pada segitiga siku-siku. Nah, berikut, yang dari keempat gambar ini yang termasuk segitiga siku-siku, kira-kira yang mana teman-teman? Nah, yang benar, yang termasuk dari segitiga siku-siku yaitu yang nomor 3, teorema yang nomor 3. Segitiga yang nomor 3. Itu segitiga siku-siku. Selanjutnya, adapun bunyi dari dalil atau teorema Pythagoras yaitu sebagai berikut. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, di layar teman-teman juga kan sudah tampak ada sebuah segitiga, sebuah ilustrasi yang ada segitiganya nih, yang gambar ini, yaitu segitiga A, B, C. Nah, sesuai dengan dalilnya yaitu pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring. Nah, pada gambar kita ini, sisi miring itu adalah sisi ini, sisi dari B ke C, yaitu itulah yang disebut sisi miring. Nah, dan katanya yang dilanjutkan dengan yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, sisi-sisi penyikunya itu ada sisi tegak atau AC dan sisi alas atau AB. Nah,
sisi penyikunya. Jadi dari kalimat ini kita bisa rumuskan formula, yaitu sisi miring kuadrat. Nah, sisi miring tadi apa? BC kuadrat, kita kuadratkan jadi BC pangkat 2 atau dikuadratkan sama dengan kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sisi penyikunya tadi ada AB atau alas, ada sisi tegak atau AC. Jadi AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Begitu teman-teman untuk rumusnya untuk mencari sisi miring. Nah, selanjutnya ada kita misalkan ada sebuah ilustrasi, ada pada segitiga ini, yang bagian ini disebut sisi miring, yang tegak lurus ini disebut sisi tegak atau A, dan yang paling bawah ini ada sisi alas atau B. Nah, misalnya nih, kita mau pada soal ini diketahui hanya sisi miring dan sisi tegak, yang ditanya sisi alas. Maka kita bisa buat rumus yang ditanya sama dengan kuadrat sisi miring dikurang sisi lainnya. Jadi misalnya nih yang ditanya B kuadrat, panjang alas atau di bagian sisi alas. Jadi kita bisa buat kuadrat dari sisi alas ini, B kuadrat sama dengan sisi miringnya berapa? Sisi miringnya apa? C kuadrat dikurang sisi lainnya apa? Yaitu sisi tegak, yaitu A kuadrat gitu. Jadi untuk mencari sisi alas bisa kita buat rumus seperti ini begitu. Begitu juga dengan untuk mencari sisi tegaknya. Nah, apa yang ditanya dulu, baru kita masukkan sisi miring, baru nilai sisi miring, baru dikurang sisi lainnya. Nah, begitu teman-teman. Tapi kalau misalnya sisi miring yang ditanya, maka sisi tegak dan sisi alas dijumlahkan halnya seperti berikut ini. Nah, sisi miringnya kan C dikuadratkan, lalu sisi tegak dan sisi alas yang sisi lainnya jadi ditambahkan begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk memantapkan pemahaman kita langsung saja ke contoh soal, yaitu diketahui pada sebuah segitiga ABC memiliki panjang alas 8 cm dan sisi tegaknya 6 cm. Maka berapakah sisi miringnya? Nah, teman-teman, yang ditanyakan sisi miring. Jadi ingat, kalau misalnya sisi miring berarti nanti sama dengannya pasti dijumlahin gitu. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu kita buat ilustrasinya, yaitu ada sebuah segitiga sesuai dengan di soal. Segitiga kita beri nama A, B, C. Nah, apa yang diketahui di soal, yaitu panjang alas. Alas pada gambar kita itu adalah A, B, yaitu 8, dan sisi tegaknya. Nah, sisi tegak sesuai dengan ilustrasi itu ada AC, yaitu 6 cm. Selanjutnya yang ditanya adalah sisi miring atau BC. Kita langsung saja ke rumusnya sesuai dengan teoremanya, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi-sisi penyikunya. Maka kita bisa buat rumus BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah AB pangkat 2. Kita masukkan masing-masing nilainya sehingga kita dapat nilai dari BC atau panjang sisi miringnya itu adalah 10 cm. Maaf ya teman-teman, di sini kita tambahin 10 cm. Sentimeternya atau satuannya. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Kita belajarnya, dan belajar matematik itu asik kan? Nah, ini teman-teman, begitulah penjelasannya teman-teman. Nah, kan kita sudah bahas materi dan contoh soalnya. Buat teman-teman sekalian boleh mengerjakan kuis yang sudah saya tampakkan pada layar masing-masing. Yang satu soal mohon dikerjakan ya teman-teman untuk melatih pemantapan tentang materi ini. Sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.